Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celoteh Sahabat, ceritanya para sahabat. Gimana ya? Cerita nih. Cerita kali ini cerita titipan salah satu sobatnya Celoteh. Jadi beliau nih apa ya, ibu rumah tangga yang sudah 2 kali menikah. Artinya ini pernikahan dia yang kedua. Dari pernikahan dia yang pertama ada seorang anak. Tidak diceritakan sih anaknya tuh laki atau perempuan, tapi sobat celoteh menduga anaknya adalah seorang putri. Jadi cewek ya anaknya, anak yang dari suami pertama. Nah, dari suami yang kedua ini dia punya anak 2, laki perempuan. Alhamdulillah sudah terpasang. Jadi dia ini cerita, eh, apa ya? Dia merasa eh, suaminya itu kurang mengerti apa ya, kondisi dia lah. Gitu. Ya, suaminya bagus, dia cerita secara jujur apa adanya, artinya suaminya baik, kekurangan dan kelebihan suaminya disampaikan lah ke sobat celoteh. Cuman ya eh, yang dia keluhkan adalah ini ya, si suami itu modelnya yang suami yang agak cuek. Jadi kalau dimintain tolong untuk menjemput anak sambungnya itu nggak mau, atau dia apa ya, ketika si istri itu sedang kerepotan, intinya dia nggak bukan suami yang siaga lah gitu. Dan bahkan yang lebih apa ya nih, kalau yang agak kurang ditolerin sama cerita sahabat tuh masalah keuangan ya. Jadi sudah ada berapa ya, hampir udah belasan tahun lah berumah tangga, dikasih uang belanja itu 50.000 sehari untuk ya semua keperluan dan kebutuhan rumah tangganya. Jadi istri harus putar otak gimana caranya supaya cukup, dan untungnya si istri ini eh, wanita yang tangguh lah. Jadi dia apa ya, berusaha lah eh, cari uang tambahan dengan mungkin berjualan atau apalah. Jadi dia dia berkeluh kesah seperti itu ya. Ya kalau saya bilang sih ya wajar ya, memang memang harus berkeluh kesah. Cuman kita harus tahu atau cari tempat yang pas, di mana tempat kita berkeluh kesah. Jadi meskipun terlihat bahagia, meskipun terlihat ada tawa di situ, tapi di baliknya pasti ada duka. Nah, duka itu mau kita sampaikan kemana? Kan? Jangan sampai ke yang salah, misalkan ke sahabat, tapi dia kurang suka sama kita. Nah, jadi udah cerai gitu kan. Nah, kalau orang itu biasanya anunya kan udah sibuk sama berpisah aja tuh kasih sarannya. Kalau sobat celoteh itu tidak bisa menyarankan itu ya. Artinya dilihat dari sekian tahun itu dia yang tahu suaminya. Kalau memang dirasa itu udah keterlaluan, karena memang untuk urusan uang aja, ini suami istri loh ya, itu kayak bisnis. Jadi kalau untuk keperluan lain di luar dari 50.000 itu, istrinya harus pinjam. Pinjam. Ini aku bingung nih. Ini sebenarnya rumah tangga atau bisnis ya? Gitu loh. Maksud aku, ya uang suami kan uang istri ya. Uang istri, ya uang istri. Gitu kan. Gimana para istri setuju? Jadi kalau ada istri pinjam uang sama suami, aku bingung lah. Bingung aku. Sebenarnya ini rumah tangga atau bisnis gitu kan? Kok ada pinjam meminjam di situ? Ya, untuk kalian para suami ya, mudah-mudahan sih sejauhi pandangan sobat-sobat celoteh, sobatnya celoteh ini suami-suami yang baik lah gitu kan. Jadi alhamdulillah bersyukur wanita-wanita di sana yang mendapatkan suami-suami seperti celoteh, sobatnya celoteh sahabat. Karena memang apa ya, kok kok ya seperti itu gitu. Kalau memang dia nggak tahan, ya karena aku bingung ya kalau udah rumah tangga itu hitung-hitungan itu udah kayak bisnis.
gitu kan. Sebenarnya ini di bisnis atau enggak. Kalau masalah dia menjemput, tidak mau menjemput karena anak sambungnya, kalau sobat celoteh menilai, karena feeling-nya sobat celoteh itu anaknya perempuan ya, dia menjaga jarak, karena mungkin anaknya sudah dewasa, jadi ambil positifnya aja, dia tidak mau terlalu dekat dengan anak sambungnya yang mungkin seorang putri, gitu kan. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya dia menghormati itu mungkin. Nah, tapi kalau seandainya urusannya dengan uang, nah ya bingung deh, apalagi sampai pinjam-pinjam meminjam. Ini suami istri atau bisnis ya? Jadi si yang punya cerita nih nanya, seandainya dia cerita seperti ini, dosa nggak? Ya tidak dosa ya. Yang mau cerita, dosanya di mana? Artinya setiap orang itu memang harus mengeluarkan unek-uneknya, keluh kesahnya ya. Kalau enggak ya jadi penyakit pada akhirnya gitu. Kalau enggak dia keluarkan, cuman dikeluarkannya pada tempat, waktu dan yang tepat lah. Artinya bisa memberikan solusi, gitu kan. Kalau untuk urusan perceraian, perpisahan, sobat celoteh tidak bisa memberikan saran. Seperti yang biasa sobat celoteh kasih saran kalau untuk urusan itu balik-balik nyonya sendiri, nyonya, nyonya besar sendiri yang tahu. Kalau seandainya kiranya suami akan berubah, ya disabarin, diikhlasin. Baiknya sih komunikasi ya. Mas, uang belanja yang kamu kasih itu kurang. Kalau enggak sesekali ajak suaminya belanja, kira-kira cukup enggak? Gitu kan. Kalau memang dirasa 50.000 satu hari itu enggak cukup, ya ajak suaminya belanja biar tahu kebutuhannya. Karena apa ya? Istri itu pekerjaannya capek banget loh menurut saya. Kayak yang udah pengalaman. Maksudnya eh, suami kerja di luar. Taruhlah kita bicaranya yang general ya. Ngantor dari pagi sampai sore. Yang dia temuin biasanya orang berbeda, permasalahan berbeda, rutinitas berbeda. Kalaupun ada rutinitas, itu dia masih punya jangka waktu, tenggang waktu untuk istirahat, bercanda sama teman-teman kantornya. Kalau istri itu, apalagi dengan 2 anak kecil, ngurus rumah, masak, bersih-bersih, anak, itu nggak ada selesainya. Jadi untuk para suami di luar sana yang ingin berbaik hati, ingin jadi dibilang laki-laki siaga, suami siaga, itu dibantu istrinya. Misalkan dia yang nyuci, itu yang jemur. Apa namanya, dia yang ngangkat jemuran, itu yang melipatin. Jadi artinya ada kerjasama gitu. Ketika libur jangan cuma kerjanya tidur aja gitu, sesekali dibantu, anaknya dijagain, di rumahnya sama-sama dibersihin, masak bersama atau bersama. Karena memang sesibuk-sibuknya kalian di tempat kerjaan ya, itu masih bisa curi-curi waktu lah untuk sekedar main game atau telepon, WA atau apalah, bercanda sama rekan di kantor. Tapi itu kalau istri di rumah itu, apalagi istri yang baik, itu hampir nggak bisa berhenti loh, hampir nggak bisa istirahat. Ketika dia istirahat, ya dia harus ngerjain kerjaan rumah, nyuci, masak, nyapu, ngepel, segala macam. Itu pun nunggu anaknya yang kecil tidur. Kenapa? Ketika anaknya yang kecil belum tidur, itu ya nggak bisa ditinggal, bisa-bisa gelinding anaknya. Maksudnya keluak-keluak gitu loh. Apa anunya tuh? Anak ya, namanya anak kecil ya, kan harus dipantau panjang dia sudah. Kalau anaknya misalkan di bawah 1 tahun kan harus diperhatikan. Apa yang dia temukan pasti dimasukkan ke dalam mulut. Itu kan harus dijaga. Sepanjang mata kita melek ya, apapun yang dia pegang tidak akan tertelan. Gitu kan, kita nggak tahu sebersih-bersihnya rumah kita, apapun bisa terjadi gitu. Jadi dimohon untuk suami-suami gitu kan,
eee, untuk bisa memahami gitu kan keadaan istri gitu. Karena sebagai sahabat sering kali melihat yang seperti itu, maksudnya ada suaminya yang siaga, tapi istrinya cuek gitu kan. Ada yang seperti partner, jadi yang satu, "Mah, ini suaminya yang nyuci, Mah, ini dijemur toh Mah, masa aku yang nyuci, aku yang jemur, kan malu sama tetangga." Nah, jadi suaminya yang nyuci karena kan berat ya cucian tuh berkaitan dengan perairan, perairan. Jadi mungkin anunya tuh berat-berat gitu pakaiannya itu, apalagi celana jeans ya. Nah, itu yang jemur istrinya, itu kan kerja kerja sama yang ciamik menurut sobat celoteh gitu. Karena memang itu biasanya memang harus dilakukan gitu. Yang pertama meringankan pekerjaan istri, yang kedua menambah keharmonisan rumah tangga. Kan harmonis tapi gratis gitu, nggak perlu jalan ke sana kemari, buang duit, pulangnya malah capek jadi ribut, mending yang melakukan hal-hal yang bersama lah gitu kan. Jadi romantis yang gratis gitu. Itu kan hal-hal romantis kan nggak mesti candlelight dinner gitu kan, nggak mesti. Tapi dengan membantu istri itu ya salah satu tipe suami romantis sih menurut Mbak. Dan kalau seandainya suami-suami di luar sana ya jangan bingung atau jangan jangan apa ya, jangan menyalahkan sang istri ketika sang istri itu diambil orang, karena istri yang baik itu istri yang soleh, istri yang apa ya, yang bisa menjaga martabat rumah tangga tuh ya tak banyak mungkin gitu kan, nggak sesempurna itu. Jadi kalau memang kalian mencintai istri-istri kalian, bantulah mereka. Jadi itu aja, aku mau panjang lebar nanti kayak situ sudah jadi istri aja gitu nanti dibilangnya gitu. Jadi itu mudah-mudahan ini bisa apa ya, jadi buat sobat celoteh yang kasih cerita ini gitu, diluapkan nggak apa-apa. Kalau memang sudah tidak tahan ya yang tahu kan sobat celoteh yang punya cerita ya, suaminya seperti apa. Segala sesuatunya kalau belum dikomunikasikan, ya nggak akan ketemu. Kalau merasa sudah dikomunikasikan, nggak usah takut. Cari waktu yang tepat, jangan dia pulang kerja capek panas-panasan, "Mas, gini loh Mas, aku tuh maunya Mas tuh gini-gini." Ya bubar. Jadi kalau orang pulang kerja kan panas hawanya ya, habis macet-macetan atau habis ketemu orang yang nggak enak di jalan gitu kan. Jadi cari momen yang pas. Jadi ketika menjelang tidur gitu atau Mas sesekali Mas bantu. Seketika dikomunikasikan harusnya bisa ya gitu kan. Kalau memang nggak bisa ya kembali ke sobat celoteh. Eh, kita berumah tangga gagal 2 3 4 kali, 5 kali, 100 kali, itu belum tentu kita yang jelek atau pasangan kita yang tidak baik. Jadi ada orang baik, ketemu orang baik, itu belum tentu pada akhirnya mereka akan jadi yang terbaik. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada orang suka sama suka sorry ya, karena ini faktanya di masyarakat seperti itu. Pantes dia, aduh mulai lagi. Ah, pantes dia jandes katanya kan. Eh, apa sih ditinggal suaminya padahal karena dia begini begini gini. Padahal yang ngomong itu nggak ditinggal suaminya mungkin karena suaminya udah pasrah nggak ada lagi gitu kan yang ngomong sama dia. Tapi kalau orang udah, karena itu bukan berarti dia tidak baik. 2 3 kali gagal bukan berarti dia tidak baik, yang pasangannya juga bukan yang tidak baik gitu. Artinya ketika ada seseorang yang baik, ketemu baik, belum tentu itu akan jadi yang terbaik. Jadi nggak usah ada apa ya, pemikiran bahwa orang yang berumah tangga berkali-kali adalah orang yang sudah gagal membina rumah tangga, orang yang tidak baik, orang yang egois, orang yang segala macam. Itu belum tentu ya, karena itu tadi orang baik ketemu orang baik belum tentu yang terbaik. Gitu. Jadi segala sesuatunya harus dikomunikasikan. Ya, syukur alhamdulillah
ceritanya ke celoteh sahabat, mudah-mudahan teman-teman juga bisa kasih solusi baiknya gimana. Karena memang kita harus cerita ya, gitu kan. Karena di balik tawa, di balik senyum, itu pasti ada luka, gitu kan. Tidak ada hidup orang yang sempurna. Kalau ada orang yang sempurna, tidak ada luka, tidak ada tangis dalam hidupnya, aku yakin Tuhan pasti di demo. Enak banget hidupnya dia, gitu kan. Tapi enggak, pasti ada, gitu kan. Tinggal gimana kita menyikapinya dan gimana kemana kita mencurhatinya, gitu. Itu aja cerita kali ini. Nah, ini cerita tidak bermaksud menyinggung siapapun atau apapun. Jadi ini hanya cerita yang bertujuan untuk memberikan manfaat, menginspirasi dan merubah pola pikir kita. Ini ceritaku. Sekali lagi, mana ceritamu? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.